Selanjutnya kami ajak Anda untuk ke Gedung Kementerian Keuangan untuk mengikuti kegiatan serah terima jabatan dari Menteri Keuangan yang lama Sri Mulyani Indrawati ke Menteri Keuangan yang baru Purbaya Yudi Sadewa. Berikut ini. Tax ratio kan konstan, tax per PDB. Let's say kita nggak bisa rubah dalam waktu dekat. Ya untuk meningkatkan tax ya kita percepat pertumbuhan ekonominya. Kira-kira begitu. Ada yang ingin disampaikan ke pasar nggak Pak? Soalnya tadi IHSG sama rupiah sempat ngedrop pas pengumuman soal Ibu Sri Mulyani. Mungkin pasar nggak tahu, saya orang pasar. Saya di pasar berapa sih? Ya sejak tahun 2000, 15 tahun lebih. Teman Pak Anggito dulu dimarah-marahin Pak Anggito karena dia majikan dulu saya di pasar. Tapi saya udah kenal pasar cukup lama, di sini juga tim cukup kuat. Pak Anggito di pasar cukup lama. Pak Thomas sudah tim lama di sini. Beliau teman saya dari tahun 2000 kali ngajar di UI bareng-bareng. Jadi Pak Heru juga teman lama, ahli di Bea Cukai juga. Jadi kalau mau dibetulin, diperbaiki, dioptimalkan, rasanya sih kita punya instrumen yang cukup untuk memperbaiki secara bersama-sama. Belum ada. Kayaknya disuka-suka saya kelihatannya. Saya tanya, Pak gimana Pak? Boleh nggak saya obrak-abrik? Itu kira-kira. Saya nggak tahu karena saya baru, itu kode boleh apa enggak? Di sini gimana? Kalau menurut saya, yang langsung di bawah presiden seperti yang Anda dengar-dengar itu, di dunia itu nggak ada yang seperti itu. Kalau kita buat kita sendirian nanti aneh lagi. Jadi kita akan optimalkan sistem yang ada. Biasanya kalau kejelekan pemimpin baru gini, kalau ada pemimpin baru yang lama diobrak-abrik, buat baru lagi, soalnya mau bikin tonggak baru gitu kan. Saya nggak akan seperti itu approach-nya adalah reality yang ada, saya optimalkan sehingga sistem bisa bekerja dengan optimal. Yang jalan-jalan, yang berhenti-berhenti kita optimalkan. Yang udah jalan kita percepat lagi. Jadi semuanya mesinnya bukan mesin baru, ini mesin lama tapi kita buat lebih bagus lagi ke depan. Ini orang pintar-pintar semua. Kalau saya ketemu Bu Sri Mulyani kan setiap KSSK 3 bulan sekali, kadang-kadang juga berapa bulan sekali ketemu, ya di situ ngomongnya. Kalau untuk hari ini belum, karena saya juga baru tahu tadi jam 1 lebih. Untuk masih punya jas kalau enggak. Oke, udah ada lagi. Kan kalau Bapak memang sudah malang melintang Pak di pasar keuangan, tapi kalau untuk sistem fiskal sendiri kan memang ini baru Pak. Kalau untuk Bapak sendiri seberapa akan belajarnya berapa lama sih untuk karena kesehatan fiskal kita juga akan mantap Pak. Anda dari mana? Dari IDN Times Pak. Gimana? IDN Times. IDN. Anda nggak pernah tahu saya di mana ya? Iya Pak. Sebelum di sini saya di KSP juga pernah kan berapa tahun. Dan waktu krisis COVID 2020-21, saya di samping Presiden Jokowi membantu memformulasikan kebijakan fiskal yang baik pada waktu itu. Bukan dari anggaran aja, tapi cara mengelola uang pada waktu itu. Jadi kalau Anda bilang saya nggak pengalaman, salah besar. 2008 saya bantu Pak SBY, saya think tanknya SBY. 2015 saya ke KSP, bantu Pak Jokowi, waktu itu melambat, kita balikan dengan cepat. Habis itu saya keluar, 2021 meruntuh lagi, masuk lagi ke sana. Saya selalu memberi masukan fiskal ke pemerintah. Di belakang nggak dibayar. Mungkin sekarang dibayar, saatnya dibayar sekarang. Gaji gede nggak sini? Kira-kira gitu. Jadi saya udah kenal lama dengan fiskal, dengan ini ahli fiskal kita Pak Suhasil, jadi saya nggak akan terlalu gampang, saya nggak perlu waktu untuk belajar lagi. Kita akan membuat fiskal mempunyai daya dorong yang optimal buat perekonomian. Saya buat fiskalnya sehat, tapi kalau nggak dibelanjain juga ekonominya nggak jalan, runtuh juga nanti ekonominya. Jadi fiskalnya sehat, tapi kita pastikan nggak mengganggu sistem keuangan dan belanjanya bisa optimal. Ini kan sekarang agak lambat ya. Kalau saya lihat 2 triwulan terakhir, pertumbuhan belanja pemerintahnya, triwulan 1, triwulan kedua itu negatif kan. Itu nggak tahu salahnya di mana, efisiensi apa bukan, tapi yang jelas
itu memberi dampak negatif ke perekonomian karena pertumbuhannya lambat dari situ. Saya ahli fiskal, jadi saya ngerti betul fiskal yang seperti apa. Anda mau belajar? Saya nggak tahu tuh 1 jamnya kapan. Katanya ada konsultasi. Saya tanya tadi Pak Seknek, Seknek di sana. Itu udah punya saya, udah punya lu katanya. Tapi enggak, kita akan kulonulundu dengan Ibu Sri Mulyani. Saya akan mempelajari pesan-pesan dari beliau untuk memperbaiki di sini kesalahan apa, kelemahannya apa. Pasti ada kelemahan yang pengetahuan itu amat berguna untuk saya dengan teman-teman sini lebih mengoptimalkan dorongan fiskal ke perekonomian. Jadi saya sudah resign ketika saya dilantik jadi Menkeu. Tadi sebelum hari ini ya. Kosong tapi nanti ada PJS. Nanti ada di sini. Luki mana Luki? Nah beliau salah satu calon pejabat sementaranya. Karena saya di sini kalau sana kosong saya suruh aja dia ke sana. Tapi di sana masih ada anggota DK yang lain yang bisa mengcover pekerjaan ketua LPS. Untuk kedekatan dengan Pak Luhut boleh dijelas nggak? Siapa? Ada kedekatan dengan Pak Luhut. Pak Luhut. Iya, Saya dekat dengan Pak Luhut, saya dekat dengan Pak Hatta, saya dekat dengan Pak SBY, saya dekat dengan Pak Sete, saya dekat dengan Pak Jokowi, saya dekat dengan semua yang membantu membangun negara. Jadi saya ikut di situ. Saya akan pelajari lagi seperti apa, saya belum tahu detailnya. Kalau untuk proses ini Pak, RAPBN 2026 ini flow-nya gimana nanti Pak? Kayak Bapak kan baru gitu kan, maksudnya kayak diganti menterinya. Kayak flow-nya bakal tetap diusahakan sama atau ada sedikit penyesuaian? Ya sama lah saya pikir. Oke, jadi maksudnya bakal udah langsung, soalnya mungkin September itu kan udah mulai diketok ya Pak? Ya, kan Menteri Keuangan kan jabatan politik yang didukung oleh politik juga. Bukan saya sendirian di sini. Kalau saya sendiri pasti nggak mampu. Jadi saya pikir flow-nya nggak akan terlalu banyak berubah. Dan anggota DPR juga sudah beberapa yang ngotak dengan kami. Dan kita bilang akan kerjasama memajukan negara ini bersama-sama. Tentu apa? 17+8. Saya belum pelajari itu. Tapi basically begini. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya masih kurang ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo. Jadi maksudnya bakal tetap dikejar 8% secepatnya? Bukan bakal dikejar 8%, kita akan kejar secepat ciptakan pertumbuhan yang paling cepat seoptimal mungkin. Kalau Anda bilang bisa nggak besok 8, kalau saya bilang bisa kan saya nipu. Tapi kita bergerak ke arah sana. Saya nggak tahu Pak Prabowo tidak cerita sama saya, jadi itu ada istilahnya Pak Prabowo ya. Tapi kalau saya pikir sih, ya penyelenggaraan kan biasa. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.